Selamat malam, Anda menyaksikan CNN Indonesia The World Tonight. Saya Mayfri Syari, dan inilah rangkuman berita yang terjadi sepanjang hari ini. Kita ke informasi pertama malam hari ini. Diduga lupa menarik tuas rem. Ada sebuah truk yang parkir di dekat jembatan tiba-tiba berjalan mundur hingga terjun bebas ke dasar sungai. Satu orang tewas di lokasi dan ada pula insiden balok gas meledak terjadi saat peringatan Hari Guru Nasional di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah guru terluka dan harus dilarikan ke puskesmas. Kita ke informasi lainnya, ada ratusan tamu hotel dan peserta Kejurda Judo Jawa Barat panik dan berhamburan saat dinding bangunan di Resort Bumi Katulampa Kota Bogor, Jawa Barat mendadak retak dan bergetar pada Minggu pagi. Setelah bertahun-tahun harus menyeberangi sungai, warga desa Wanajaya dan desa Karangbungur kini bisa menikmati jembatan gantung perintis penghubung dua kecamatan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kita ke informasi lainnya, kebakaran hebat menghanguskan ruko di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu di Bantul, Yogyakarta, kebakaran juga menghanguskan sebuah pabrik sarung tangan. Ada seorang ibu dan satu anaknya yang masih balita di Blora, Jawa Tengah tertimpa pohon tumbang saat mengendarai sepeda motor. Sang ibu mengalami luka berat sementara anaknya selamat. Kejadian pohon tumbang di jalan akibat angin kencang juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Bentrok antara massa pasukan adat Minahasa dengan massa bela Palestina di lorong Kanopi Kota Bitung menyisakan kesedihan bagi dua kubu yang bentrok. Seorang pemuka adat dari kubu pasukan adat Minahasa meninggal dunia. Sementara itu seorang sopir mobil ambulans dari massa bela Palestina kini kritis di rumah sakit Budi Mulia Bitung. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur TNI Polri sudah turun untuk menyelesaikan bentrok antara ormas dengan massa pendukung Palestina yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara. Mahfud MD juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bitung untuk bersama-sama menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif. Prabowo Subianto meresmikan 12 titik sumur bor di 5 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Sementara itu Ganjar Pranowo bertemu dengan masyarakat adat Dayak Kalimantan Barat dan Anies Baswedan menghadiri konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia yang digelar oleh Walhi. Calon Presiden Anies Baswedan menghadiri acara kick-off kampanye nasional yang digelar PKS di Hotel Bumi Wiyata Beji, Depok, Jawa Barat. Acara ini pun dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo dan sejumlah anggota DPR. Lembaga Survei Nasional atau LSN merilis hasil survei nasional terkait elektabilitas dari partai politik peserta pemilu 2024. Dari hasil survei ini, PDI Perjuangan unggul di peringkat pertama, diikuti oleh Partai Gerindra, Golkar, dan partai lainnya. Sementara itu menurut hasil survei dari ICRC, 6 partai diprediksi akan lolos ke Senayan. Sentimen negatif langkah politik Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka dipotret dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting. Kita beralih ke informasi lain. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pamolango diangkat sebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firly Bahuri yang tersandung kasus pemerasan. Sementara Wakil Ketua KPK Nurul Gufron berharap Nawawi yang berlatar belakang hakim mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memberhentikan sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi usai jadi tersangka pemerasan. Sebagai gantinya, Jokowi mengangkat Nawawi Pamolango sebagai Ketua KPK sementara. Pembebasan sandera dan tahanan Palestina oleh Israel pada Sabtu lalu tidak memberikan rasa lega bagi keluarga para sandera. Kepala Koresponden Investigatif CNN Internasional, Nima El-Bagir melaporkan selengkapnya untuk Anda. Ada insiden mengerikan terjadi saat acara festival musik di salah satu universitas di India pada Sabtu. Insiden ini menewaskan 4 mahasiswa. Bicara tentang kuliner Indonesia, ini memang punya aneka cita rasa yang menggugah selera. Dan akhir pekan ini, saya akan ajak Anda untuk menikmati gurihnya mie chili oil. Kali ini adanya di Jakarta Barat, jadi bisa dimanfaatkan mungkin besok saat awal pekan. Makan-makan di sana. Tak kalah sedapnya ada pula di Kediri, Jawa Timur. Ada aneka kuliner kambing legendaris yang saat ini dikelola oleh generasi ketiga. Dari dalam negeri sekarang kita ke mancanegara. Ada Eni Cahya, diaspora Indonesia di Chantilly, Virginia yang awalnya merintis restoran poke, makanan khas Hawaii
atau poke ya, yang terbuat dari ikan segar mentah. Dan karena pandemi, ternyata harga-harga yang melambung justru membuat Eni harus mengubah menu yang disajikan di restorannya. Sehingga lahirlah Capital Musubi, masih dengan menu khas Hawaii, namun lebih mudah dalam pengelolaan dan bahan bakunya. Kita lihat yuk. Seorang pemotor tewas ketika usai menabrak truk yang sedang diparkir di Jalan Poros Pantura, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sementara itu, sebuah minibus jatuh ke dalam jurang sedalam lebih dari 50 meter di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah. Proses evakuasi 5 penumpang berlangsung dramatis. Ya, di informasi sebelumnya tadi yang kami maksud adalah Lamongan, Jawa Timur. Kita ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Bali resmi menunda penyebaran nyamuk berwolbachia yang disebut dapat mengatasi demam berdarah. Kebijakan itu pun diambil setelah adanya pro dan kontra di masyarakat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengatakan teknologi nyamuk ini sudah terbukti aman. Saat ini tantangan terbesar adalah sosialisasi ke masyarakat. Minggu pagi 26 November, Partai Hanura menggelar senam sehat bersama Hati Nurani. Acara ini pun dihadiri oleh Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta, bersama dengan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo, serta Mahfud MD. Kita ke topik ketiga, ini biasanya jadi favoritnya para pencinta bola, namun ini disayangkan ada kericuhan yang terjadi di mana supporter ricuh mewarnai laga Brasil melawan Argentina jelang kick-off match day ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan di Stadion Maracana, Brasil pada Selasa waktu setempat. Kita simak tayang. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight dan kita akan langsung ke informasi dari dunia olahraga. Ada Prancis dan Mali yang melengkapi 4 tim tersisa yang melaju ke babak semifinal Piala Dunia U17 Indonesia. Prancis untuk kedua kalinya secara beruntun melaju ke semifinal Piala Dunia U17 dengan mengalahkan Uzbekistan dengan skor tipis 1-0. Sementara itu, Mali juga mencatatkan kemenangan dengan skor serupa saat menyingkirkan Maroko di babak perempat final. Ya, hasil drawing dari Piala Asia U23 menempatkan ini dia timnas U23 Indonesia di grup yang bisa dikatakan ini cukup sulit ya, bahkan paling sulit dibilang grup neraka. Karena sebelumnya skuad Garuda ini lolos dari babak penyisihan grup K dengan status juara grup dengan mengalahkan Taiwan dan Turkmenistan. Lalu kira-kira negara mana saja nih yang akan jadi lawannya timnas Indonesia di Piala Asia? Kita simak bersama, ini dia akan bagot no debat ya. Kita lihat informasinya. Hasil drawing dari Piala Asia U23 2024 di mana Garuda Muda berada di satu grup dengan tuan rumah Qatar, Australia dan juga Yordania. Hasil undian ini bisa dikatakan cukup berat mengingat Indonesia merupakan satu-satunya tim pendatang baru ya di kejuaraan ini. Sementara itu kita tahu bahwa Qatar, Australia dan juga Yordania ini sudah lebih berpengalaman. Karena tercatat Australia dan juga Qatar bahkan pernah ikut Piala Asia U23 di tahun 2022. Sementara kalau Yordania ini juga jadi peserta di tahun 2013. Kalau kita lihat ini dia ya kondisinya. Sementara itu kita simak kira-kira kalau negara Asia Tenggara lainnya yang juga ikut di Piala Asia U23 ini ada di grup-grup mana saja. Seperti yang terpampang di samping saya. Kalau yang pertama itu ada Thailand, kita ke grup C dulu. Adanya di grup C ya bersama dengan Saudi Arabia, Irak dan Tajikistan. Ini dia. Sedangkan kalau Malaysia dan juga Vietnam, nih ini dia Malaysia, Vietnam, negara Asia Tenggara yang masuk di grup D bergabung bersama Uzbekistan dan juga Kuwait ya. Kalau kita lihat di grup B ada pula Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab dan juga Cina. Kalau melihat kondisi seperti ini, kita tahu ya memang AFC ini belum mengumumkan secara resmi, secara detail kira-kira jadwal Piala Asia U23 2024 ini akan kapan ya jam-jamnya. Tapi secara umum pastinya Piala Asia U23 ini akan digelar antara 15 April sampai dengan 3 Mei 2024. Saya catat ya dari 15 April sampai 3 Mei ya 2024. Tulisannya kurang bagus ya. Tapi yang pasti Indonesia ini juga kemungkinan besar karena berada dalam satu grup yang sama dengan Qatar akan memainkan laga pertama yang akan berlangsung 15 April. Ini pembukaannya ya. Kemungkinan besar 15 April
2024. Dan bagi Indonesia tentunya Piala Asia U23 ini akan jadi momen yang penting. Karena ini juga bisa jadi debut bagi Indonesia bermain Piala Asia U23. Kendati demikian PSSI juga punya target yaitu Timnas Indonesia U23 ini bisa finish. Targetnya di 3 besar. Nah, kenapa? Karena cuma juara 1, 2, dan juga 3 dari Piala Asia U23 2024 ini yang bisa lolos otomatis ke Olimpiade. Ke Olim di 2024 yang akan diselenggarakan di Paris, Perancis. Sementara itu kalau tim posisi keempat nanti akan menjalani playoff melawan tim asal Afrika untuk bisa memperebutkan satu tiket terakhir ke Olimpiade 2024. Yang pasti hasil terbaik kita doakan gak cuma 15 April, tapi di seluruh pertandingannya di Piala Asia U23 2024 ini Timnas Indonesia bisa juara. Nah, kita lihat yuk siapa-siapa saja yang akan jadi pemain-pemain kunci yang akan diterjunkan oleh coach ini ya. Yang pertama nih, seperti yang kita tahu ya, kalau bicara soal gelaran yang satu ini memang tidak masuk ya dalam kalendernya FIFA gitu ya. Jadi Piala Asia U23 ini tidak termasuk dalam kalender FIFA. Oleh karena itu ini jadi satu pro kontra tersendiri membuat PSSI jadinya sulit untuk bisa meminta pemain bergabung dengan timnas karena klubnya bisa punya kemungkinan atau punya kesempatan untuk menolak melepas pemain mereka. Apalagi kalau kompetisi sepak bola nasional ini juga masih terus berlangsung, di mana klub juga tentunya masih punya kebutuhan terhadap pemain-pemain ini. Yang pertama tapi yang diprediksi ini akan masuk menjadi andalannya timnas U23. Siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand? Siapa yang memfavoritkan Marcelino Ferdinand? Tentu pemain dari KMS Kadenza ini sudah jauh berpengalaman ketimbang dari usianya. Dan pentas Asia akan jadi panggung idealnya nih. Lalu selain itu di sebelah kirinya, nih yang menarik perhatian publik, mencetak banyak sekali gol-gol luar biasa, Ramadan Sananta. Penyerang asal klub Persis Solo ini juga digadang-gadang jadi salah satu striker lokal yang tertajam di Liga 1. Dan kalau dari lini belakang yang juga penting, kita geser dikit. Ini dia, ada Rizky Ridho yang merupakan kapten dari timnas U23 di ajang SEA Games lalu. Meski usianya masih tergolong muda, namun Rizky Ridho ini dikatakan tidak tergantikan posisinya di timnas Indonesia di era Coach Sintayong. Ya, jadi Coach Inim ini selalu menggadang-gadangkan adanya Rizky Ridho. Meskipun timnas Indonesia U23 belum merilis squad akhir di Piala Asia U23 ini, walaupun mungkin favorit saya Alkan Bagot nggak ada di sini, tapi kita masih harus tunggu. Pastinya 3 pemain ini rasanya hampir bisa dipastikan masuk dalam rencana dari Sintayong dan masih ada sejumlah nama-nama lagi yang akan memperkuat skuad kita. Timnas Indonesia U23 mengharumkan nama Indonesia. Dan kita akan beralih ke informasi lainnya di mana ada Al Hilal yang membantai Al Hazm dengan skor yang mencengangkan, ada 9-0. Hasil ini pun menjadi modal penting bagi Al Hilal untuk melawan tim Ronaldo CS Al Nassr. Di pertandingan lainnya ada pula Al Ahly yang gagal mendekati Al Nassr di posisi ketiga usai ditahan imbang Al Sabab tanpa gol. Informasi ini akan kami hadirkan dan sekaligus menutup CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Mayfri Syari undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.